Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pagi Pak. Pagi. Pagi Pak. Pagi. Baik, silakan duduk teman-teman. Duduk dengan nyaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktu pada kegiatan hari ini. Sebelum kita dimulai, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum melanjut, perkenalkan, nama saya Raffi Panureja. Saya sebagai guru BK di sekolah ini dan akan mendampingi kalian selama beberapa pertemuan ke depan. Tapi sebelum lanjut, Bapak ingin mengatakan satu hal. Bapak tidak mengundang kalian ke sini untuk menghakimi siapa yang paling banyak masalah ya. Dan Bapak juga mengundang kalian ke sini tuh bukan untuk dimarahi. Syukur tuh Pak. Ya, berarti yang ada datang ke sini mempunyai perasaan takut ya sebelum datang ke sini. Jujur, iya banget Pak. Dan pikir juga begitu Pak tadi. Kalian bakal diomelin. Sama Pak kaget. Baik, terima kasih sudah jujur. Bapak paham kenapa teman-teman bisa berpikiran begitu, karena banyak orang-orang atau siswa-siswa yang ketika dipanggil ke ruangan BK itu pikirannya itu terganggu, langsung takut dihukum atau takut apalah gitu. Jadi Bapak ngewajarin gitu kalau teman-teman tadi ada yang berpikiran seperti itu. Nah, namun kegiatan itu berbeda, yang mana kegiatan ini kita belajar bersama-sama, yang mana kita bisa belajar bersama-sama tentang diri kita sendiri dan tentang kebiasaan kita sendiri. Nah, tapi semuanya dilakukan dengan bersama, yang mana dilakukan bersama ini kita akan saling merasa aman, nyaman, dan juga saling menghargai. Terus sebelum kita mulai, ada beberapa yang harus kita sepakati atau peraturan. Nah, mungkin yang pertama itu adalah menjaga kerahasiaan. Kenapa menjaga kerahasiaan? Supaya apapun yang kalian dibicarakan di sini tidak boleh disebarluas ke kelompok lain atau diberitahukan kepada teman-teman yang lain. Nah, Bapak ingin semua di sini itu menjaga kerahasiaan tersebut, ya. Nah, terus yang kedua, saling menghargai. Nah, jadi ketika ada teman di sini yang sedang berbicara, mohon untuk diperhatikan ya. Jika diperhatikan baik-baik dari awal sampai akhir atau sampai beres gitu. Nah, terus yang ketiga itu tidak mengejek atau tidak merendahkan. Jadi kayak contohnya kayak si ini orangnya ide atau apa gitu. Nah, jadi jangan gitu. Jadi harus dijaga gitu. Nah, gitu. Jadi yang keempat, setiap orang berhak untuk berbicara dan berhak untuk diam ketika belum siap ya. Gimana kalau dapat disepakati? Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh ya, karena kita baru pertama kali bertemu, alangkah baiknya kita perkenalan dulu nih teman-teman, karena kan saya belum tahu ini siapa namanya, ini siapa namanya. Nah, dan lupa juga ada sedikit game, bukan game sih, cuman dari nada berbicaranya, bukan perkenalan normal gitu.
Jadi kayak bercanda dikit lah gitu biar rileks ya, jangan tegang. Baik, untuk teknisnya cukup sebutkan nama dan juga satu kebiasaan yang menggambarkan diri kita sendiri ya. Siapa yang mau dimulai duluan? Saya dulu deh Pak. Silakan. Saya sama kebiasaan saya suka nongkrong. Ya, sorry nongkrong. Ya emang itu masalah saya. Saya unik. Kebiasaan saya kalau anak-anak ini suka ditunda. Itu ditundanya berapa menit, Umi? Kadang setengah jam. Itu bukan ditunda lagi. Iya ya. Kayaknya Pak, saya pikir saya sering kebiasaan saya sering bilang nanti. Nanti dalam hal apa? Banyak kayak misalkan nanti dia belajarnya, nanti dia bersih-bersihnya, sama nanti dia mainnya gitu. Kalau nama saya karena kebiasaan saya suka berkumpul. Baik, terima kasih. Nah, Saya Pak, saya apa? Saya juga cari alasan. jadi alasan. Iya Pak, cari alasan. Ketika saya harus belajar, saya juga cari alasan dengan sedikit perut nih. Tempur WC. Terus ketika ingin masuk kelas, jadi cari alasan. Cari alasan misalkan ngantuk atau ketiduran Pak. Saya Pak, saya Farid ya, suka bermain game Pak. Ini Pak. Baik, dari perkenalan teman-teman tadi, saya melihat satu hal yang menarik. Terus hampir semua kebiasaan yang teman-teman sebutkan tadi itu bersangkut pautan dengan kedisiplinan. Di sini Bapak saya akan bertanya, menurut teman-teman apa artinya disiplin? Seperti itu Pak, melakukan kewajiban Pak, aturan Pak. Bisa ngatur diri sendiri Pak. Jawaban yang bagus. Tangan dulu teman-teman. Baik, sekarang Bapak ingin mengajak teman-teman untuk mengenal diri sendiri ya. Kalau melihat pengertian dari yang teman-teman tadi sebutkan, apakah teman-teman sudah merasakan disiplin dalam diri sendiri? Belum Pak, Belum dalam hal apa? dalam hal bolos Pak. Apa yang membuat Salma sering bolos atau melakukan bolos? Awalnya sih itu teman, terus jadi kebiasaan bolos. Tapi ketika Salma melakukan bolos, bagaimana perasaan Salma? Perasaannya senang pas bolosnya, tapi pas dipikir-pikir lagi, ini saya juga ya, kan udah bohongin orang tua, bilangnya mau ke sekolah, tapi kan mau bolos. Oke. Baik, apakah di sini ada yang sama? Saya sering ini Pak, dari disiplinnya tuh sering nunda PR. Nunda PR? Sering ngerjain PR, jadi kadang keseringan scroll TikTok, main HP, jadinya pas besoknya kelupaan dengan ngerjain PR. Ya nggak Nak? Nah, berarti ada kesamaan ya, masalah yang dirasakan Salma sama Vicky. Nah, dan tentunya ada kesenangan sesaat, terus dalam kesenangan tersebut pasti ada kejadian konsekuensinya. Tuh, yang mana hidup juga ada pilihan itu, ketika kita memilih yang satu atau yang jalan yang dua, pasti ada konsekuensi yang akan kita rasakan gitu ketika kita memilih perjalanan dalam lingkungan hidup. Nah, sebelum Bapak akhiri pertemuan ini, sesi pertemuan pertama ini, Bapak ingin membagikan kertas yang mana di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jawab. Nanti untuk pengerjaannya bisa di rumah ya. Nanti terus pengumpulannya di sesi berikutnya. Sudah cukup.
dapat dimengerti untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, sebelum kita tutup pertemuan ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih teman-teman telah menyempatkan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan atau apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.